Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa bagi yang sudah berbuka puasa dan menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Saya ingin ikut mengomentari soal polemik batalnya Piala Dunia U20 diselenggarakan di Indonesia. Ini pro dan kontra, ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang pro ke Palestina dan menolak Israel. Kemudian ada juga yang dalam tanda petik ya pro Israel dan pro pemerintah, pro terhadap adik-adik kita yang ingin sekali bertanding di event Piala Dunia, meskipun itu dalam tanda kutip juga giveaway karena sebagai tuan rumah tidak jadi masalah. Nah, posisi saya mau jelaskan begini. Saya termasuk salah satu yang mendukung pemerintah, yang mendukung Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI, yang mendukung perjuangan adik-adik kita, tim pelatih, manajemen, semua yang terlibat berkecimpung di persiapan Piala Dunia U20. Dan saya mau jelaskan begini. Alasan bahwa Israel tidak sesuai dengan bla 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 konstitusi negara, ada pesan dari Soekarno dan sebagainya yang digembar-gemborkan PDI Perjuangan mengenai konstitusi Undang-Undang 45 bahwa dia adalah penjajah dan sebagainya. Kita terima itu sebagai suatu fakta ya. Betul seperti itu, akan tetapi konteksnya keliru menurut saya pribadi. Kenapa keliru? Karena sepak bola ini bukan mau memisahkannya sepak bola dan politik. Saya mau bilang begini, sepak bola atau Piala Dunia U20 ini adalah kegiatan banyak negara atau multilateral. Ada Indonesia, ada Brasil, ada Jepang kalau tidak salah, dan sebagainya negara yang lolos kualifikasi termasuk Israel. Nah, dalam konteks itu tadi Undang-Undang Dasar 45, betul bahwa kita dan Israel itu kita tidak boleh mentolerir ada penjajah, apalagi terhadap negara Islam Palestina. Itu dalam konteks yang ingin saya katakan adalah konteks bilateral, konteks hubungan langsung secara dua negara antara Indonesia dan Israel. Itu bilateral. Kerjasama pendidikan misalnya kita nggak boleh, kerjasama militer kita dilarang, nggak boleh sama Israel. Pokoknya kita tidak ada hubungan diplomatik apapun sepanjang Palestina belum dinyatakan negara merdeka oleh Israel. Itu sah sekali, itu tepat sekali. Tetapi dalam konteks sepak bola Piala Dunia, kita bukan berhadapan dengan Israel dalam konteks bilateral antara Indonesia dan Israel, dua negara. Kita dalam konteks negara multilateral, kita dalam konteks sebagai sebuah negara yang berdaulat dan bergaul dengan negara-negara lain. Kita berkecimpung dalam FIFA, di mana di FIFA itu banyak sekali negara yang tergabung di dalamnya, termasuk Israel. Piala Dunia U20 adalah kegiatannya FIFA, berarti kegiatan multilateral. Kita tidak bisa menafikan itu. Piala Dunia U20 di Indonesia bukan kemarin sore baru diputuskan. Ini sudah 3 tahun yang lalu, 2019. Tetapi karena ada pandemi, dia mundur-mundur, akhirnya jadilah pada tahun 2023 ini diadakan di Indonesia. Sekali lagi, ini kegiatannya FIFA. Kita sebagai peserta atau anggota FIFA tidak boleh lari dari kenyataan. Kita sudah ikut tender, kita sudah mengalahkan Peru, kita sudah mengalahkan Brasil dan banyak negara lainnya dalam tender itu, dan kita dinyatakan sebagai pemenang. Kita jadi tuan rumah. Kenapa sisa 2 bulan kita seolah-olah menjadi negara yang sangat takut, menjadi negara pengecut dan ingkar janji? Kemudian kita mempermalukan tidak hanya
adik-adik kita pemain tim nasional, tetapi juga mempermalukan negara kita, mempermalukan presiden kita, mempermalukan ketua PSSI dan semua stakeholder sepak bola di Indonesia, supporter, pemain, pelatih, semua yang terlibat di dalamnya. Ini sungguh memalukan, ini sungguh mengecewakan. Kita salah memaknai konteks antara hubungan Indonesia-Israel. Itu adalah dalam konteks bilateral, bukan dalam konteks multilateral. Israel menjadi peserta yang lolos kualifikasi karena perjuangan dia, dan itu pun sudah setahun yang lalu, 2022, tepatnya di bulan Juli, ketika saat itu Israel dinyatakan lolos walaupun dia kalah dari Inggris, tapi karena dia runner up, dia berhak ikut dan dia berhak masuk menjadi negara bagian di Piala Dunia U20 yang diselenggarakan di negara kita, di Indonesia. Jadilah negarawan, jadilah politisi yang bijaksana. Jangan mempermalukan negara kita. Jangan mengecewakan adik-adik kita. Bukan masalah Palestinanya, bukan masalah hubungan bilateral, atau bukan masalah Undang-Undang Dasar 45 dan sebagainya. Ini masalah konsekuensi kita dalam hidup berbangsa bernegara dengan bangsa-bangsa lain. Kalau tidak mau ikut aturan negara-negara FIFA, ya sudah, kita keluar saja dari FIFA. Kita pergi ke planet Mars, ke Pluto, di mana kita bisa hidup sendiri di situ. Bikin kegiatan olahraga sendiri, bermain sendiri, supaya kita tidak terlalu pusing dengan negara-negara lain yang tidak sesuai dengan konteks konstitusi bangsa dan negara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kekurangan.